Ya pemirsa, yang menjadi pertanyaan publik adalah mengapa banjir bisa sebesar ini terjadi, bahkan melanda di wilayah ibu kota, bahkan di tengah jantung ibu kota dan juga di jalan protokol ini. Dan dari data dari BNPB menyebutkan bahwa ada 5 orang meninggal akibat banjir pada hari ini, 2 diantaranya akibat tersengat listrik. Dan PLN sudah menghimbau untuk seluruh wilayah yang terendam banjir untuk mematikan listriknya. Tetapi yang saya pantau hari ini, yang saya pantau saat ini, saya tidak tahu mengapa di gedung-gedung sekitar Bundaran HI ini listrik masih menyala. Apakah ini memang tidak membahayakan atau bagaimana? Nanti saya akan juga tanyakan. Saya sudah bersama Pak Hasan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan juga Pak Sutopo Purwo yang merupakan Humas BNPB. Selamat malam, Pak. Saya ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, pertanyaan semua orang Pak hari ini, Pak. Apa Pak yang menjadi banjir bisa menyebabkan sebesar hari ini? Banjir hari ini di DKI memang banjir terbesar setelah tahun 2007. Memang besar ini. Penyebabnya adalah pada saat yang bersamaan hujan di hulu, yaitu di atas Katulampa, dan hujan di hilir bersamaan terjadinya. Bahkan hujan di hulu itu sangat lebat sekali. Ya. Lebat di atas 100 mili per harinya, selama 3 hari berturut-turut, dari mulai tanggal 15, 16, dan hari ini di daerah Cilembar masih hujan. Sedangkan di sini, di hilir, di daerah DKI, hujan memang cukup tinggi, tercatat tadi malam sampai tadi pagi itu sampai 188 mm. Pak, tetapi apakah hanya bisa menyalahkan hujan, Pak? Karena hujan itu fenomena alam yang artinya kapanpun bisa terjadi, besar atau kecil. Kita memang tinggal di tempat yang juga ada musim hujan. Betul, betul. Apa Pak yang menjadi penyebab? Jadi memang pertama kapasitas semua sistem penyaluran untuk air itu, apakah itu sungai, sistem drainase itu overtop. Artinya drainase nih di sini. Drainase di sini, yang khusus di sini adalah drainase. Oke, kita catat drainase begitu Pak ya. Drainase kota. Selain itu apa Pak? Selain itu adalah pengatusan drainase yang masuk ke Waduk Melati di sana. Terus mestinya dipompa ke Banjir Kanal Barat. Itu pun sudah penuh juga. Sudah penuh juga. Jadi Banjir Kanal Barat itu sudah penuh sejak jam 11 ya. Itu di Manggarai itu sudah mencapai 10.30, sudah siaga 1. Sekarang sudah berangsur-angsur turun ke bawah. Katulampa terjadi siaga 1 yang ekstrim, itu 210 mm itu pada saat kemarin jam 7. Pak, kalau drainase dari Kementerian PU sendiri bagaimana menyikapi kalau kemudian drainase yang Anda salahkan tadi misalnya kayak gitu? Jadi gini, kita dengan Pemprov DKI sudah melakukan suatu koordinasi, mana-mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, mana-mana yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Kalau yang sistem utama seperti sungai-sungai itu kita yang menangani. Tapi sistem drainase pemerintah DKI yang menangani. Tapi semuanya akan terintegrasi dalam suatu sistem drainase yang masuk kepada sistem utama tadi, termasuk Banjir Kanal Barat. Baik, saya ke Pak Sutopo. Mike bisa. Pak Sutopo, Anda sempat mengajarkan ke saya bahwa bencana itu bukan salah alam, karena fenomena alam itu terjadi. Bencana karena ada manusianya di situ. Apa Pak yang Anda lihat dari banjir terjadi hari ini? Kalau sampai ada data dari Bapak tadi 5 orang meninggal. Jadi faktor penyebab banjir di Jakarta memang sangat kompleks sekali ya. Selain faktor alam juga ada faktor-faktor antropogenik. Nah ini juga terkait dengan masalah sungai yang tidak mampu menampung seluruh kapasitas dari banjir yang ada. Bertambahnya jumlah penduduk maka menyebabkan hujan sebagian besar, hampir di Jakarta itu 80% dari total curah hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan. Kawasan resapannya pun juga berkurang. Nah tentu saja ini memberikan beban kepada sungai-sungai yang ada. Makanya tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen, Banjir Kanal Barat, Kali Cideng meluap sehingga air yang berada di Bundaran HI ini pun juga tidak bisa teratuskan ke sungai yang ada. Nah, lalu artinya seperti apa Pak? Penanganannya kemudian seperti apa? Apakah kita hanya kemudian setiap banjir yang terjadi seperti 2007 juga terjadi kayak gini, kita mengatakan ini adalah curah hujan. Kemudian ini masalah drainase, masalah gorong-gorong. Tapi kok dari 2007 sampai sekarang Pak, 2013 begitu Pak. Ada berapa tahun tuh Pak? Kondisinya tetap sama. Apakah artinya kita besok 2014 juga seperti ini, 2015 seperti ini? Pak Hasan, bagaimana jawabannya Pak? Kondisinya berbeda Mas. 2007 itu jauh lebih parah daripada ini. Tadi saya koreksi ya, lokasi rawan banjir memang 62. Akan tapi yang tergenang saat ini adalah 50 lokasi. Pada waktu 2007 70-an, 78, lebih banyak.
Artinya ada pengurangan di situ. Ada pengurangan di sini. Itu faktor apa? Memang kita membangun infrastruktur untuk pengendalian banjir ini kan tidak bisa sekaligus, tidak bisa instan. Itu harus bertahap. Kita punya program penanganan banjir DKI itu sampai tahun 2018. Artinya sudah berjalan ini, Sudah Pak? berjalan. Seperti BKT sudah selesai, banjir kanal timur. Sekarang sedang berjalan itu adalah normalisasi kali Pesanggerahan, kali Angke, dan kali Sunter sedang berjalan. Ada kendala tidak, Pak, di situ? Ada kendala tentu saja, pemindahan penduduk dan pembebasan tanah. Itu selalu kendala seperti itu. Selalu seperti itu kendalanya? Selalu seperti itu. Terobosan dari Kementerian PU seperti apa kemudian? Itu kalau kayak menjadi tanggung jawab atau menjadi Pemprov DKI. Dari Pemprov DKI ya, begitu. Itu, tapi ya. koordinasinya kan harus berjalan harus bersama-sama. Jadi nah, seperti apa itu, Pak? Pemprov sudah mendorong ke arah sana tidak? Sudah sangat mendorong ke arah sana. Bahkan Pak Jokowi, Pak Gubernur, itu secara spontan menambah anggaran untuk 2013 ini untuk pembebasan lahan di 3 program itu sebanyak 490 miliar. Kalau di beberapa titik karena faktor misalnya luapan air sungai di sekitarnya begitu ya. Tapi kalau di kawasan jalan protokol ini, Pak, ini kenapa kita angkat? Karena ini memang menjadi kawasan sentra bisnis, jalan protokol yang merupakan pusat bisnis lah, Pak, begitu di Jakarta. Ini ibu kota begitu, Pak. Salah satu ibu kota besar di Asia Tenggara. Tapi kondisinya tergenang banjir seperti ini. Kira-kira drainase seperti apa yang bisa menanggulangi luapan air dengan curah hujan yang sangat tinggi seperti Anda sebutkan tadi? Tentu saja drainase dengan suatu standar tertentu ya. Jadi kita tidak mungkin membuat sistem drainase sebesar yang maksimum sekali, tidak mungkin. Kenapa, tapi ada satu kriteria tertentu, biasanya dengan suatu periode ulang tertentu. Untuk di dalam kota seperti DKI ini, itu periode ulangnya itu memang 100 tahun. Jadi kapasitasnya harus kita perbesar sekali. Namun demikian saya kira barangkali yang terjadi adalah terjadinya penyumbatan, sedimentasi, pengendapan, dan juga sampah-sampah. Dan barangkali itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya penyempitan yang terjadilah hambatan daripada pengatusan. Itu terjadi di saat ini ya? Saya kira itu. Seperti yang sudah dipantau, Pak ya? Iya, betul. Oke, sekarang saya ke Pak Sutopo sekali lagi. Terakhir, Pak. Pak Sutopo, kan 5 orang meninggal, Pak. 2 orang akibat tersengat listrik. Beberapa orang lainnya, 2 orang tadi disebutkan ada anak berusia 2 tahun tercebur di banjir di dalam rumahnya karena orang tidak mau mengungsi, orang tuanya. Bagaimana Anda menyarankan kepada masyarakat dan himbauan sebenarnya kepada masyarakat bisa Anda sampaikan sekarang, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika banjir seperti ini terjadi? Ya, yang pertama saya sampaikan, pemerintah itu menyiapkan segala prasarana untuk kebutuhan evakuasi. Pemda DKI telah menetapkan titik-titik evakuasi di beberapa tempat sesuai dengan titik genangan yang sudah kita identifikasi. Nah, tetapi kenyataannya juga masyarakat sebagian besar itu tidak mau menempati lokasinya. Kemudian dari BNPB bagaimana merangkul masyarakat itu secara real, Pak? Singkat saja. Ya, yang pertama ya kita tetap menghimbau. Kita tetap menghimbau cukup kepada di situ masyarakat. Saja. Kemudian kita juga dekatkan logistik. Nah, masyarakat tidak ini dan kemudian masalah ketertiban dan sebagainya. Kita ajak Polri, kemudian juga kementerian lembaga yang terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian PU, Kementerian yang lainnya, Kesehatan, TNI, berjalan terus Basarnas, itu kita lakukan sesuai dengan koordinasi yang ada. Oke, baik Pak Sutopo, Pak Hasan, terima kasih sudah bersama kami di tengah banjir di Jalan Protokol Jakarta.